Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Rihasport Lovers, balik lagi di Rio Rihasport Channel. Oke, ada berita apa sih di Rio Rihasport untuk edisi kali ini? Kita akan cari tahu sama-sama. Juga ada beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bedah dan kulik sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, cukup dengan klik subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Rihasport selengkapnya. Meskipun pihak Persib keberatan soal laga Persija versus Persib yang ditunda lantaran pihak Persib merasa dirugikan, tapi apa mau dikata, Persib tak berdaya melawan kekuasaan PT LIB dengan Ferry Paulusnya. Mau tak mau, Persib harus kembali terima kenyataan dicurangi oleh federasi dan operator liga itu sendiri. Jelas sudah ya, jalan Persib untuk jadi juara itu sangatlah sulit. Kan kami sering bilang, jika Persib nggak punya orang dalam, ya sulit lah. Meskipun pihak sonono ngebantah kalau ini settingan, tapi kan semua juga tahu kalau ini tuh settingan. Ya kalau pendukung klub Onono ya pasti tetap ngebelain klubnya lah, walaupun klubnya salah ya. Bos Persib Teddy Cahyono sendiri memang keberatan, karena jelas Persib dirugikan ditundanya laga ini. Dan ini keuntungan bagi Persija. Pemain Persija yang asingnya pulih dari cedera, 9 pemain Persija di timnas pun balik. Sementara Persib udahnya 2 pemain absen, belum lagi yang rawan cedera dan lain-lain. Dan tentu saja penundaan pertandingan ini bisa berakibat kacaunya program latihan Persib. Ya inilah Wakanda, aturan sendiri dilanggar oleh sendiri. Padahal presiden udah perintahkan jangan persulit izin. Tapi di Wakanda mah omongan presiden nggak dianggap cuy. Terbukti dong omongan-omongan para pengamat sepak bola kita kalau liga kita ini tuh bukan liga sepak bola, tapi liga mafia. Di sisi lain, salah seorang pemain Persib Daisuke Sato jadi bahan bulian nih di Instagram. Hal ini usai Sato unggah postingan yang bertuliskan hati seorang singa tapi perilaku seperti seekor serigala. Nah para pendukung Persija baper nih dan emosi dan nganggap Sato ini nyindir Persija. Padahal kan Sato nggak bilang ini untuk Persija, dan kemungkinan ini untuk operator atau PT LIB. Lagian aneh sih, kok bisa baper? Kan Sato cuma bilang hati seekor singa. Singa loh, bukan macan. Kok jadi para pendukung Persija yang baper dan kesinggung sih? Kan aneh, singa loh bukan macan. Kami nggak mau bahas panjang lebar ya soal ini, takutnya dibilang provokator. Kunjungi sendiri tuh akun Instagram Daisuke Sato. Oke, ini ada yang nanya soal stadion Piala Dunia U20. Pertanyaannya, ada 8 stadion yang dipakai untuk Piala Dunia U20. Stadion mana saja itu? Dan apa bedanya stadion Sijalak Harupat dan GBLA? Kalau GBLA dipakai, berarti ada 9 stadion dong. Oke, kami akan sedikit bahas ya. Awalnya ada 8 stadion yang akan dipakai untuk venue Piala Dunia U20. Dan stadion-stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Jakarta, Jakabaring, Palembang, Sijalak Harupat, Bandung, Manahan, Solo, Gelora Bung Tomo, Surabaya, Iwayan Dipta, Bali, Pakansari, Bogor, dan Wibawa Mukti, Bekasi. Tapi lantaran ada 2 stadion yang rawan dalam arti soal keamanan, fasilitas, dan lain-lain, maka 2 stadion yakni Wibawa Mukti dan Pakansari untuk sementara dicopot dan dijadikan stadion alternatif untuk Piala Dunia. Selain Pakansari dan Wibawa Mukti yang dicopot lantaran hal-hal tersebut, dan juga katanya stadion ini akan dipakai gelaran FIFA yang lain,
ada 2 stadion lain yang juga dimasukkan sebagai stadion cadangan, yakni GBLA Bandung dan Jatidiri Semarang. Nah, jadi jelaskan 2 stadion yakni GBLA dan Jatidiri itu sebenarnya masuk dalam stadion cadangan Piala Dunia. Cuma yang mungkin ditanyakan adalah jika Pakansari, Wibawa Mukti, Jatidiri, GBLA adalah stadion cadangan, kenapa cuma GBLA saja yang nggak boleh disentuh sama sekali? Sementara Jatidiri, Pakansari, Wibawa Mukti masih bisa dipakai gelar pertandingan. Mungkin kalian udah paham lah kenapa. Kalau alasan sebenarnya ya kita sama-sama tahulah, ada indikasi untuk menjegal Persib. Itu pendapat masyarakat dan pendapat para pengamat sepak bola ya. Tapi kalau alasan PSSI sih, sebab GBLA terlalu banyak yang harus direnovasi, jadi harus dilakukan pembenahan dan renovasi yang intensif. Untuk itu, untuk sementara dilarang digunakan supaya tak mengganggu proses renovasi. Itu alasan PSSI ya. Tapi ya ini nggak sepenuhnya masuk akal. Soalnya Pakansari yang banjir, terus juga Manahan Solo yang banjir masih bisa dipakai. Kenapa GBLA enggak? Udah ngerti dong di sini. Masa saya harus kupas tuntas sih? Ntar dikiranya saya jadi provokator. Hihi. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Pokoknya dan intinya secara garis besarnya, kalau secara logika kenapa 2 stadion di Bandung dijadikan venue Piala Dunia adalah PPKM. Tapi bukan PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Tapi PPKM itu adalah politik penjagalan kong kali kong dan mafia. Dari Timnas Indonesia, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri memanggil pemain-pemain cadangan di klub untuk jadi pemain Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2023. Bahkan tak sedikit yang ragu Indonesia akan mampu bersaing di SEA Games nanti. Ya, seperti kita ketahui di ajang SEA Games 2023 di bulan Mei nanti, Indonesia hanya akan pakai Timnas U22 yang dilatih oleh Indra Syafri. Dan dari 34 pemain yang dipanggil, tak ada satupun pemain yang jadi pemain inti di klubnya, khususnya klub Liga 1 ya. Pemain-pemain dari klub Liga 1 semuanya adalah pemain cadangan yang diambil. Dan berikut alasan Indra Syafri. Tahun ini, Timnas full jadwal, di semua kelompok usia ada turnamen, ditambah kompetisi pun tengah berjalan. Alasan saya panggil pemain-pemain cadangan di klub khususnya Liga 1 bukan berarti saya pasrah dan bukan lantaran klub tak mau lepas pemain. Tapi saya juga pernah melatih klub dan saya tahu klub-klub sudah banyak kehilangan pemain intinya di timnas di kelompok usia lain. Dan bukan berarti mereka yang saya panggil meskipun pemain cadangan bukan berarti kualitas mereka berbeda dengan pemain inti. Dengan metode latihan yang tepat, saya rasa para pemain ini pun mampu memiliki peluang yang sama, ujar Indra Syafri. Ya emang serba salah sih, di tahun ini semua kelompok usia timnas lagi padat, sementara klub juga lagi ada kompetisi dan harus kelar. Ya kalau mau salah-salahan ya salahin yang bikin kacau lah. Coba kalau kompetisi nggak kacau dan di stop, liga pasti udah kelar dong dan timnas bisa bebas ambil pemain. Tapi kalau kayak gini, liganya kacau, klub-klub pada manyun, timnas pun memble, fix amburadul ini mah. Liga amburadul, timnas amburadul, terus yang nyeting ini kipas-kipas pakai duit dan cengar-cengir. Dan berikut 36 nama pemain timnas U22 di ajang SEA Games 2023. Dari PSS Sleman, kekalahan 2-1 atas Persita Tangerang di pertandingan terakhir membuat PSS jadi satu-satunya tim Liga 1 yang paling banyak alami kekalahan musim ini. Tercatat 16 kali PSS kalah musim ini. PSS pun semakin terpuruk ke zona degradasi. Para pendukung PSS atau BCS pun kecewa. Di akhir laga, para BCS pun meminta para pemain untuk mencopot kaos atau jersey yang dipakai sebagai tanda jika para pemain PSS ini tak layak memakai jersey kebanggaan warga Sleman ini. Apa yang dilakukan oleh BCS ini mirip yang dilakukan oleh supporter klub Italia Genoa pada musim 2012 lalu. Saat itu pun Genoa mirip dengan PSS, bagus di awal kompetisi tapi justru terpuruk di zona degradasi di pertengahan kompetisi.
Tapi uniknya, setelah supporter Genoa meminta para pemain Genoa untuk mencopot jersey, Genoa justru mampu terhindar dari zona degradasi dan finish di urutan ke-17. Nah, saat ini PSS ada di urutan ke-15 atau 2 strip di atas zona degradasi. Dengan sisa 7 laga, apakah PSS mampu selamat dari zona degradasi seperti Genoa? Atau justru PSS akan jadi tumbal mafia sepak bola Indonesia dengan tiba-tiba harus terlempar ke kasta kedua? Dari Persik Kediri, entah trik apa yang diberikan oleh Arthur Irawan pada para pemain Persik Kediri nih. Tim ini tiba-tiba menjelma jadi Persik Kediri yang sesungguhnya. Ya, Persik Kediri sejatinya adalah salah satu tim yang sangat ditakuti di era Liga Indonesia. Bahkan kala itu Persik Kediri mampu menenggelamkan nama-nama besar seperti Persib, Persija, Persebaya, dan Arema. Di laga-laga terakhir, 2 kemenangan beruntun tiba-tiba diraih oleh tim Macan Putih. Meskipun 4 laga ke depan Persik akan jamu 3 tim raksasa, yakni setelah Barito ada Persib, Persija, dan Persebaya. Namun Arthur Irawan mengaku sama sekali yakin mampu mengatasi laga-laga tersebut. Kira-kira trik apa ya? Apa karena adanya Keisuke Honda? Atau... Ingat, Arthur Irawan adalah salah satu orang terkaya di Indonesia loh. Maksud kami ya, siapa tahu Arthur Irawan ini ngasih bonus gede sama pemain. Jadi pemain jadi semangat deh gitu. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.